Oke, oke, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutin sesi yang kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang elemen HTML dasar. Sedikit ngulang, taruh saya share screen dulu layarnya. Nah, ini udah ada. Kemarin tuh baru sampai pengertian sama elemen penulisan H1, H2, H3. Nah, heading. Kita kemarin belajar heading. Heading itu tulisan ada 6 tipe, H1, H2 sampai H6. Ini semakin besar angkanya, maka tulisannya ini semakin kecil. Jadi yang paling besar itu H1. Nah, untuk contoh yang kemarin kita buat itu ada di Nah, kemarin kita baru ngebuat di sini. Nah, kemarin kita buat kerangka kayak gini. Ini di zoom 300%. Kalau aslinya sih 100% sesuai ukuran layar. Nah, kemarin kita bikin kerangka kayak gini. Sedikit ngulang. Nah, di sini kita kemarin tuh belajar tentang CSS. Itu ada 3. Ada 3 tipe penulisan CSS. Yang pertama itu CSS di dalam tag. Misalkan di sini ini footer ya. Nah, misalkan footer ini kita copy CSS-nya. Jangan ditaruh di luar file. Nah, ini sorry, ada yang kemarin itu ada CSS di inline. Inline tuh penulisannya seperti ini. Nah, kayak gini, inline. Di zoom nggak kelihatan. Bentar, di zoom. Nah, inline. Ini kelihatan. Nah, ini namanya CSS inline. Terus ada juga di dalam satu file dalam index.html, cuman penempatannya di dalam head. Di sini kita kalau untuk menulis CSS namanya in file itu penulisannya kita menggunakan tag style. Contohnya di sini saya pindahin yang konten ini. Kita masukin ke sini. Nah, ini inline itu di dalam tag HTML ya. Ini tag, ini kurung buka disebutnya tanda-tanda kayak gini. Tanda kayak gini ini disebutnya tag buka. Terus kalau tanda yang ada strip gini disebutnya tag tutup. Nah, setiap elemen HTML ini punya tag buka dan tag tutup. Contohnya HTML yang atas ini. Ini ada penutupnya HTML yang di bawah. Terus body juga ada penutupnya. Ini tag buka, ini tag tutup. Header juga ada, cuman header ini oh ya, satu elemen HTML ini dia punya header sama body. Ini standarnya sih header sama body. Sedangkan nanti ada namanya elemen footer. Nah, footer ini bisa ditaruh di dalam body atau di luar body. Namun standarnya sih elemen HTML utamanya kalau kita buat, kalau ini dikosongin, kita tulis HTML. Nah, misalkan
HTML5. Nah, elemen standarnya sih ada head, ada body. Ini elemen standarnya, kerangkanya. Tadi kita udah buat ini div ini untuk bikin suatu bungkusan di HTML div. Contohnya, nah ini kalau kita div ini kita kasih garis di CSS-nya. Nah, ini disebutnya div pembungkus. Jadi di dalam div ini ada isian pasti. Nah, ini isi konten. Misalkan kita bisa naruh di sini navigasi misalkan, nav atau elemen yang lain dibungkus. Bisa juga dalam bungkusan itu ada bungkus lagi, ada div lagi bisa. Kemarin kita belajar elemen-elemen dasar kayak gini. Nah, sekarang ada elemen namanya elemen untuk pembuatan link. Untuk pembuatan link itu elemennya namanya elemen A. Nah, sama, setiap elemen pasti memiliki tag tutup. Nah, A ini atributnya itu ada href. Href ini buat menglokasikan kita ke suatu tempat. Misalkan kita kalau diklik link ini pindahnya kemana sih, misalkan http google.com https. Nah, ini kan https misalkan google.com. Nah, ketika kita diklik di sini, misalkan klik di sini. Nah, kita lihat yang tadi. Nah, misalnya kita klik di sini, dia otomatis nge-redirect ke Google. Nah, itu ada elemen href, namanya elemen link. Ini untuk bikin link. Nah, bisa juga ada elemen namanya di dalam link ini kita bisa sebenarnya bisa kita kasih tulisannya, misalnya mau gede H1 misalkan link. Nah, maka dia akan menyesuaikan sesuai urutan hurufnya. Hurufnya gede, dia bisa nyesuaiin gedenya. Dan kita mau bikin linknya ini ukurannya sedang lah ya, misalkan H4 deh. Kita kasih ukuran sedang H4. Nah, tulisannya jadi kecil. Nah, jadi kecil. Nah, atribut di link ini juga, misalkan ini link ini kita coba kasih, misalnya kita ganti dulu H1 biar kelihatan jelas. H1 H1. Nah, ini biar gede tulisannya, kita kasih ID. Kemarin kan CSS itu ada ID, ada kelas. Nanti kelas kita pelajarin belakangan. Ini sekarang kita pakai ID dulu. ID-nya ini kita kasih misalkan link. Nah, kita mau naruh di dalam file dulu. Misalkan link. Nah, di dalam atribut CSS-nya A ini ada apa aja sih? Kita bisa sambil cari juga di ini, di W3 School tuh ada atribut bentar. Nah, atribut link CSS. Nah, di sini ada stylingnya, di sini ada color itu untuk pewarnaan si garis linknya, pewarnaan si ini kan defaultnya sih warnanya biru tua ya. Terus di sini ada atribut visited itu ketika kita diklik atau di visit, kita misalkan klik ini nanti ngevisit mana, nanti linknya berubah gitu. Ini ada CSS-nya tersendiri. Ada hover itu ketika linknya ini di kursornya ke arah link. Nah, hover ini nanti si link ini CSS-nya tuh ada
yang berubah gitu. Misalkan di sini kita langsung contoh. Nah, di sini link titik tadi hover. Nah, di hover ini misalkan colornya kita ganti jadi colornya misalkan red. Nah, kalau kita hover, nah ini jadi red. Ini namanya hover. Jadi ketika kursornya diarahin ke link, ini namanya hover. Nah, di sini juga ada aktif. Aktif itu ketika linknya diklik, dia maka linknya aktif. Misalkan di sini kita bikin lagi link aktif. Kalau aqua ini biru muda. Nah, misalkan di sini kita ini kan di hover merah, kita klik. Nah, dia biru, tadi sempat kelihatan biru muda. Nah, itu aktif. Kalau visited sama sih sebenarnya kayak aktif. Dia bakal warnanya bakal berubah kayak gitu tadi. Nah, di sini juga ada text decoration. Text decoration itu buat apa sih? Buat menghias si teks ini. Kan defaultnya ini link ini kan tulisannya tuh ada garis bawah tuh ya. Nah, di sini dia ada text decorationnya none. Misalkan kita copy di sini text decoration link. Nah, text decoration none, berarti garisnya ini hilang. Nah, garisnya hilang. Yang tadinya defaultnya si link ini ada garis, di bawahnya ini garisnya jadi hilang karena kita masukin CSS di sini text decoration none. Gimana caranya kalau di hover garisnya hilang? Nah, di sini bisa juga ketika di hover garisnya hilang, ya kan? Nah, itu atribut si link tersebut. Nah, background color ini kan tadi ini color itu teksnya ya. Background color itu berarti selain teksnya, berarti background si teksnya ini jadi warna apa? Nah, kita kasih contoh di sini misalkan background colornya misalkan salmon. Link. Nah, ini karena dia di background color. Salmon deh, jangan. Nah, ini sebenarnya dia ada belakangnya ini tulisan di dikit. Kalau kita kasih width, misalkan width 200 px, height 200, height 10, dia ada backgroundnya. Nah, link hover ini kita hapus. Example a link aktif. Oh, dia baru bisa tuh kalau kita kasih misalkan action. Nah, tapi ini di Chrome ini nggak ngaruh. Ada sebagian CSS styling yang di Chrome atau di Mozilla itu dia bekerja, tapi di browser lain nggak bekerja gitu. Kadang ada updatean dari si browsernya tersendiri yang ngapus salah satu fiturnya. Nah, di sini link juga ada tipenya bisa dijadiin button. Biasanya sih kalau di Bootstrap, kalau di framework Bootstrap, link untuk button itu dibuatnya dari ada kelas-kelasnya. Misalkan aref
kelasnya button gitu, dia bentuk button, jadi kita nggak perlu pakai JavaScript on click gitu, jadi langsung diklik aja linknya. Misalkan ini kita balikin ke defaultnya, kita kasih color red. Nah ini href. Terus kemudian kita mau dikasih border, border 1 pixel solid black. Ini juga nggak ngaruh sih. Nah setelah link itu ada elemen apalagi nanti kita pelajari di sini. Di sini kemarin ada link, oh ya ada elemen setelah link B ini untuk membuat teks jadi bold tebal. Terus ada juga elemen script table link. Nah kalau elemen link ini dia untuk mendeskripsikan atau mengenal suatu file di luar file ini. Misalkan kita punya file lain nih, kita mau koneksiin file tersebut ke file ini, kita pakai link, tag link ini. Nah tadi yang kita pelajarin kemarin. Terus di sini juga ada script, ini untuk JavaScript, nanti kita pelajarin JavaScript. Terus ada table. Nah ada perbedaan antara HTML biasa sama HTML5 untuk pembuatan table. Misalkan kita di sini bikin table. Nah setiap tag buka ada tag tutup. Nah untuk di HTML zaman dulu itu pasti cuman ada tr, th, terus di sininya tr, td. Misalkan ini untuk headernya misalkan kolom 1, ini row itu baris pertama. Kita lihat di browser. Nah kolom 1 baris pertama. Kalau misalnya kita buat 2 kolom, kita tinggal di copy. Setiap th ini untuk header kolom ya, header kolom. Misalkan kolom 2. Terus di sini ada tr row 1, row 2. Baris ini harusnya tr-nya nanti dikasih komen. Nah ini tr-nya 1. Nah ini tetap row 1 juga, cuman kolom 2. Row 1 kolom 1, row 2 kolom 2, row 1 kolom 2. Nah kayak gini. Ini untuk pembuatan tabel. Untuk tabel ini dia setiap tr itu pemisah antara header sama body tabel. Ini kalau kita kasih border tabel style border 1px solid black. Kalau kita salah tulisannya, border 1px solid black, maka dia tulisannya kayak gini. Nah ini kolom 1, kolom 2, ini tuh kolom header yang tadi th.
Table head. TH itu table head. Nah, TD ini tabel data. Tabel data tabel. Nah, ini untuk HTML biasa. Kalau di HTML5 itu ada namanya t-head sama t-body. Bedanya, sebentar, ini kita belajar yang HTML biasa dulu. Di sini kita misalkan tr ini kita kasih style border 1px solid black. Ini nggak ngaruh kecuali kalau kita misalkan taruh di th. Style ini kita taruh di th. Jadi tr ini dia nggak punya atribut apa-apa. Nah, di th ini dia baru ada kayak border kolom ya. Jadi setiap kolom itu kita kasihin border. Nah, kayak gini. Gimana caranya biar kita nggak naro kayak gini nih. Ini kan kalau kita punya kolom banyak kan, kita bikin style gitu. Tadi kita kasih ID. Kan ini kan tabel. Jadi ini kita stylenya hapus saja. Nah, ini kan ini stylenya kita hapus. Kita taruh di sini di CSS. Tadi, nah ini pemanggilan elemen tabel terus spasi th, tr dulu, tr th. Jadi bacanya gini, di dalam tabel tuh ada tr, di dalam tr tuh ada th. Nah, kita mau ngasih th ini sebagai atributnya border yang tadi, border 1px solid black. Nah, ini udah. Nah, sama aja kan, solid black. Jangan kita ganti black jadi red biar kelihatan. Nah, ini sama aja. Ini jadi pemanggilan elemen. Kalau misalnya elemen itu ada di dalam dari suatu elemen lagi, kita panggil elemen terluarnya dulu untuk ngasih atribut CSS. Misalkan di dalam tadi kan ini kan th ini ada di dalam si tabel ya, di dalam tabel. Si th ini ada di dalam si tabel. Nah, si tr juga ada di dalam si tabel, teman. Maka yang lebih luar itu si tr, berarti kita panggil si tr dulu. Tabel tr th. Nah, baru di sini headernya itu bisa di styling. Nah, sekarang kan ini tadi baru th-nya yang kita styling. Bawahnya ini belum, kita kasih styling lagi. Di sini ada tabel tr td, sama kita kasih stylingnya mungkin border aqua atau apa ya, dan aqua black aja deh. Nah, ini kita kasih styling. Nah, jadi si tr ini kan ada dua nih. Tadi tr ini dia ada dua bentar, ini biar rapi, kasih gini. Ini ada namanya plugin Beautify, format selection with Beautify. Nah, kalau di VS Code ada Beautify. Nah, tadi si tr ini ada dua ya. Di sini ada tr untuk pemisah si header, ada tr untuk pemisah si isi datanya, si barisnya. Nah, karena dia ada dua, masing-masing punya tr, kita nggak perlu di sini dua tr, nggak perlu, karena kan tr-nya di sini nggak ada di dalam tr lagi. Jadi tr ini ada, jadi satu tabel tuh ada dua tr. Kita memanggil si th ya, manggil tr yang sama, cuman ya nama elemennya sama, cuman yang diakses tuh
TR yang ngebungkus si TH, si tabel head. Jadi si tabel head ini yang ada di dalam si TR sama si TD juga ada dalam si TR. Nah, bedanya HTML5 tadi kita punya, bentar kita bikin ini HTML biasa. Ini H1 tabel HTML biasa. Nah, ini kita misalkan garis HR ini untuk bikin garis horizontal. Nah, tabel HTML biasa ini garis horizontal. Ntar jangan H1 deh, kegedean. H4 contohnya. Nah, ini tabel HTML biasa. Ini HR ini garis horizontal. HR ini dia nggak perlu tag penutup. HR dia nggak perlu tag penutup. Sebenarnya bisa kasih tag penutup juga. Nah, sebenarnya bisa kasih tag penutup, cuman dia nggak perlu tag penutup juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk HTML biasa. Terus kita bikin tabel untuk HTML 5. Format tabel HTML 5. Format tabel HTML5 ini ada tipenya. Misalnya kita sama buat tabel. Di dalam tabel ada t-head. Nah, dalam t-head ini ada th. Kita nggak usah pakai tr. Tr kan tadi karena HTML biasa tuh dia ngebungkusnya pakai tr. Kalau di HTML5 tr ini udah diinisialisasiin jadi tr untuk head, tr untuk body. Nah, gitu aja sih bedanya. Misalkan kolom 1, kolom 2. Nah, terus tiba di TD row 1 kolom 1. Terus kita copy lagi si TD nya row 2 row 1 tetap kolom 2. Bentar, ini ada yang salah sih. Oh, kalau di TD ini pakai TR tetap sama TR TD sama semuanya pakai TR TD juga. Sini pakai TR TH TR TD. TR. Nah, kalau kita lihat sama aja sih sebenarnya formatnya. Nah, ini sama aja sih. Ini footernya karena CSS nya ini kontennya saya kasih hack 200 pixel, jadi makanya dia berantakan. Ini hacknya kita hapus. Kita ambil konten, hacknya dihapus. Terus styling header. Bentar, di sini ada yang salah. Ini footer, ini tabel. Oh, HR-nya, HR tuh emang nggak bisa ada penutup kayaknya sih. Ini footer, ini HTML5 footernya. Div ID, div content, HTML biasa, HTML5. Kalau ini kita tutup. Nah, ini mepet.
Ini mepet ini ada di margin top, padding top. Konten high, mungkin ada sebagian 100%. Karena 2 tabel. Ini jangan kasih border dulu deh. Ini kok nggak ngaruh. Stop live server. Nah ini baru ngaruh. Nah, tadi error di ini, di servernya, server CVS code-nya error, makanya aneh kan. Tadi sebenarnya nggak ngaruh sih, HR juga ngaruh. Tadi error di server ininya. Nah nggak ngaruh kan harusnya. Web server itu kadang suka error. Web server VS Code. Sini saya install web server di plugin VS Code. Di sini ada plugin namanya Live Server. Nah ini pakai plugin yang ini kadang suka error. Nah, ini udah kita belajar tabel HTML5 sama tabel HTML biasa sama aja sih. Bedanya mungkin ya karena ini tabelnya nggak dikasih border tadi. Kalau yang atas kan dikasih border. Bedanya si tabel HTML5 ini lebih bisa di pisahin mana header kolom dan mana untuk isi datanya. Untuk header kita penaruhannya di dalam t-head, sama sih pakai tr/th juga. Untuk datanya di dalam body. Nah gimana kalau kita misalkan mau isinya raw-nya ada 2, kita tinggal kopas aja tr/nya lagi. Sama di atas juga gitu. Yang HTML biasa tinggal di kopas aja. Jadi raw 1 itu baris ke-1, ini baris kedua. Baris kedua. Nah, raw 2 kolom 2, raw 1 kolom 1, raw 2 kolom 1. Nah, ini tinggal di kopas aja trtd. Ini juga sama. Tinggal di kopas. Ini untuk kita bikin raw baris, atributnya kayak gini, sama raw 1 raw 2. Nah ini untuk tabel. Nah sekarang ada elemen namanya, ini kan elemen tabel. Dan kita sekarang belajar elemen form. Kita di bawahnya di sini belajar elemen form. Kita bikin lagi di sini di bawahnya elemen form. Nah ini paling penting elemen form ini buat kita bikin suatu inputan. Misalkan kita mau bikin suatu form input, username password lah ya, bikin form login, kita perlu namanya elemen form. Nah elemen form ini kita perlu, form ini atributnya ada form action, dia bakal ngarah kemana, terus ada form action, terus ada form multi-part. Kalau saya lupa form atribut. Nah ini di form yang berapa atributnya action, terus ada untuk upload file itu multi part. Nah target
ini action. Kalau kita target ini, kalau misalnya kita mau buka di tab baru, metode itu nanti kita belajar tentang metode itu ada banyak, ada post, ada get, ada put. Ini yang paling sering sih get. Actionnya misalkan profil.html, metodenya get. Terus di sini ada post, tuh ada post. Nah, autocomplete ini kalau kita jarang dipakai sih autocomplete ini. Terus no validate ini buat HTML5 udah ada no validate. Kalau HTML-nya tanpa validasi ini kita bisa pakai ini. Terus di sini ada action, name, method, target, blank tadi. Terus ada lagi multi-part form. Di sini kalau nggak salah form multi-part HTML. Oh, encrypt type-nya di sini. Nah, di dalam kan ini ada action, ada method, ada type, namanya type. Nah, di sini type ini berpengaruh kalau misalnya kita mau upload suatu foto, kita berarti pakai multi-part form data. Kalau kita cuman data aja mungkin pakai URL apa tadi, type tadi yang multi-part form data, atau www.x URL encoded itu buat mengirim authorization biasanya sih buat security-nya. Nah, ini pasti ada tag tutup. Nah, ini form ini penting untuk kita bikin input suatu inputan. Misalkan di sini kita bikin label, tag label ini untuk melabeli suatu inputan, misalkan username. Setelah label pasti ada namanya input type, input type. Kita di sini type ini ada text, ada number, ada password. Nah, ini kita pakai text. Di sini input type text, name ini nanti parameternya bakalan dikirim ke profil HTML. Misalkan name-nya ini username, ini wajib diisi. Nah, username ini slash tutup, ini enggak ada input type ini dia nggak ada tag penutup. Jadi karena nggak ada tag penutup, dia dikasih slash di belakangnya. Kemudian di sini password, label password. Di sini input type text, password, name, password. Name ini harus ada karena ini parameter yang bakal dikirim untuk terima datanya. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya bakalan seperti ini. Nah, ini ada username, ada password. Nah, tipenya teks itu dia bisa tulis-tulisan. Kalau password itu dia titik-titik. Tapi ini dari sisi apa ya? Ini dari sisi tampilan bisa dimanipulasi. Misalkan password. Nah, ini from action, passwordnya ini bisa kita ganti, misalkan jadi teks. Apa sih yang kita isi? Teks. Nah, kelihatan.
Ini bisa dimanipulasi di sisi tampilan password, di sisi apa ya, di sisi inspect element. Nih, ini kurang kelihatan apa yang kita tulis di sini. Di inspect elemen nggak begitu jelas. Ini udah jelas belum? Kelihatan, harus diperbesar dulu. Iya. Nah, Ya. inspect element nih tadi kan form ya. Nah, ini kan tipenya password. Ini bisa kita inspect jadi teks misalkan. Nah, maka kelihatan teks password yang kita. Jadi ini salah satu form input. Nah, di sini ada namanya button. Setiap form input pasti punya button type submit. Bukan button sih, input type button. Input type. Di sini ada namanya submit. Nah, submit ini tipenya button, cuman dia inputan juga. Value, dia punya atribut value. Value sama dengan kalau misalkan nama buttonnya apa, login. Udah. Nah, kalau kita lihat di sini dia bakalan ada button login. Ini namanya input type submit. Bisa juga kita pakai button sih. Kalau pakai button dia nggak bakalan button di sini namanya login. Apa bedanya input type submit sama button? Ini ada perbedaan ya. Input type button dia nggak bakal nge-trigger atau apa ya, trigger itu nggak bakal melakukan apa-apa kalau input type kalau button. Tapi kalau input type submit dia bakalan nge-trigger si profil HTML. Misalkan nih gue pencet yang ini, dia nggak, nah dia nih ke profil. Kalau gue pencet yang ini sama sih ya, harusnya nggak kemana-mana. Apa beda? Oh iya, sorry, kalau ini di luar dia nggak bakal nge-trigger kemana-mana. Cuman kalau ini ditaruh di luar juga dia bakalan nge-refresh halaman. Ini sebenarnya nge-refresh ini. Ini untuk button keduanya sama. Kalau form action ini kan profil HTML, kita harus buat dulu di sini profil HTML, profil.html. Nah, misalkan halo, di sini kita satu. Nah, misalkan kita login. Nah, kita bakal nge-trigger ke si profil HTML. Karena di actionnya ini, mana tadi? Di actionnya ini dia ke profil HTML. Method get. Nah, tadi parameter ini adanya di mana sih? Yang teks sama password dia adanya di URL-nya nih. Kalau kita isi, misalkan nama mhusen, passwordnya admin 123. Kalau kita ngisi, nah dia bakalan parameternya ada di sini. Username mhusen. Ntar kita gedein. Nggak bisa digedein lagi. Ntar ini kita copy URL-nya, kita taruh di sini. Tadi URL yang tadi di browser kayak gini, dia bakal nge-trigger si profil ini. Nah, dia bakalan ada si username karena metodenya get ya. Kalau get itu berarti bakal ditampilin di URL-nya. Nah, di sini parameter yang kita tulis tadi itu yang username ini nih. Username, password, ini parameter. Ini namanya param, yang habis sama dengan ini namanya isi dari parameter. Dan ini karena tipenya dia lebih dari satu param, maka dia pakai dan password, berarti ada password.
Nah, ini yang bakal dilempar. Nah, gimana caranya kita nge-get nih? Nge-get si parameter di URL ini. Ada di PHP itu namanya metode get post ya. Get post di JavaScript ada namanya metode sama redirect window dot apa gitu. Nanti kita belajar JavaScript-nya, sekarang HTML-nya dulu. Nah, ini paling sering dibikin di form login. Cuman metodenya bukan get ya, kalau form login tuh pasti post. Karena metode get itu ya datanya tuh bakal kelihatan di atas sini. Kalau metode post, dia kalau kita mau isi apapun, misalkan admin 123 login, ntar ini belum di refresh, terus di stop web server di. Nah, kalau misalkan kita belajar username Hussein, kita login, post ini dia nggak bakal ngasih URL apa-apa. Post ini dia nggak bakal ngasih URL apa-apa metodenya. Tapi kenapa profil HTML nggak kebaca ya? Ntar. This page is not working. Continue. Profil HTML. Kadang suka error. Nah, misalkan kita isi lagi tadi, misalkan admin. Kalau di profil HTML ini dia enggak, ini harusnya bisa nih ya, kayak gini nanti tampilannya. Cuman dia enggak URL-nya kosongan, enggak ada apa-apa, enggak ada parameter. Ini saya pakai ekstensi live server, error ekstensinya. Harusnya nanti dia ngelempar ke profil HTML, cuman ya kosongan, nggak ada parameter apa-apa. Nah, ini biasanya kita login pakai metodenya post, bukan get. Kalau get nanti bakal. Kalau post juga sebenarnya kelihatan sih kita lihat di network. Nanti itu ada di sini. Kita belajar tentang networking juga. Admin. Nah, ntar kita lihat di network. Nah, ini ada bakalan data layer di sini. Ini kelihatan kan, ini dia tadi berubah. Kalau kita lihat fetch XHR ini post ini dia ngikirim data, metodenya post. Ada berarti di jalur internet ini dia kirim data. Tadi kalau misalkan kita misalkan ntar di refresh dulu, kosong. Nah, ntar ini di bawah kayaknya. Profil HTML. Ntar ini ada di sini, pokoknya di internet, di networkingnya bakalan ada namanya post data. Cuman ini kecil nggak kelihatan. Jadi kalau login itu biasanya form login pakainya metodenya post. Nah, untuk form-form yang lain, kenapa metode get ini dipakai? Metode get ini biasanya dipakai buat kalau kita mau lihat profil nih, misalkan di website yang lain tuh, kalau kita mau lihat profil dan lihat profil, nah di situ pasti nanti di atasnya ini ada parameter ID si usernya. Nah, itu udah terlalu jauh. Ini kita belajar HTML dasarnya dulu. Nah,
Mungkin nanti ada, tadi kita ulangi dulu untuk sebelum ada tugasnya. Tadi kita belajar tentang eh, kemarin dan sekarang tuh, kemarin belajar tentang div, border, terus pembuatan CSS inline, in file sama external file. Ini external file. Terus tadi juga kita udah belajar atribut link di sini. Link itu pakai tag A ya. Terus kita belajar juga tentang tabel HTML5 dan HTML biasa, perbedaannya. Nah, terus kita juga belajar tadi HR ini adalah garis horizontal. Nah, terus kita juga udah belajar tentang pembuatan form. Atribut form itu ada action, ada ends-type. Ends-type ini buat kalau untuk upload data multipart slash form. Nah, multipart slash form ini untuk upload gambar atau upload file itu pakainya ends-type, ada y-nya ends-type. Terus metode ini ada yang paling umum tuh ada dua, metode get sama metode post. Get tadi untuk kirim parameternya via URL. Post ini nggak kelihatan kalau kirim parameternya. Nah, terus di sini ada elemen label. Label ini untuk penamaan dari sebuah inputan. Di sini ada tag input. Input ini tag untuk membuat suatu inputan. Dalam tag input ini ada atributnya name dan value. Value ini kalau misal kita isi di sini, value ini sama, nanti formnya bakalan terisi otomatis. Value sama dengan misalkan M Husen, misalkan isi di dalam itu, dalam indeks. Nah, di dalam value ini, nah ini bakalan otomatis keisi. Kalau kita reload, dia otomatis keisi itu. Ini namanya atribut value di sini. Ada juga atribut placeholder. Satu lagi atribut placeholder itu kayak misalkan apa ya? Misalkan kita nggak mau buat label. Nah, buat ngasih taunya itu form buat apa, ditaruhnya di placeholder, misalnya username. Nah, kalau kita hapus di sini isinya, nah dia bakalan ada placeholder username. Kalau misalnya kita tanpa label, ini kan label. Kalau misalnya kita tanpa label, ini namanya placeholder. Dalam input ini itu atributnya ada tadi, ada type, name, value, sama placeholder. Type ini ada tipenya, ada number, ada password, ada submit. Terus udah mungkin segitu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, boleh ditanyain. Dit, Pinky, ada yang mau nanya? Mungkin ada yang masih belum jelas. Ya, mungkin cukup sih. Izin bertanya. Iya ya, boleh. Nanya lu Put, jangan so tahu. Iya boleh, tadi mau nanya apa? Itu kalau kita pakai label, Iya. Label ini ya. ya, terus digabung lagi sama placeholder-nya boleh? Oh, itu boleh. Itu tergantung permintaan. Biasanya sih permintaan desainer ya. Biasanya kan ada nanti dalam dunia front end itu ada pelajaran tentang mengenai user interface sama user experience. Jadi enaknya tuh gimana ya? Biasanya sih kalau udah ada placeholder, dia masih tetap bisa ditaruh kayak label. Ini bagian dari ilmu user experience sih. Label ini tetap ditaruh, fungsinya biar
biar apa sih, kalau misalnya diisi kan ya, kalau diisi kan itu nggak kelihatan ya, kayak tadi, kayak misalnya ini kalau misalnya diisi, nah ini buat apa sih kan nggak tahu. Nah, makanya itu perlu adanya si label kayak gitu. Nggak apa-apa sih, itu opsional aja, maksudnya tergantung pribadi masing-masing. Tapi umumnya sih ya diisi dua-duanya. Paham Kak. Terus Iya, ada pertanyaan lagi Kak. iya boleh. Saya masih kurang paham tentang itu N-type. Type. Nah, type ini kalau kita lihat di W3 School, misalkan type, dia ini ada macam-macamnya. Type atribut. Nah, yang tadi yang saya bilang nih, type ini kan ada multi-platform atau multi-part or from data ya. Terus ada lagi type-nya tuh URL encoded. Itu nanti fungsinya sih kalau misalkan kalau kita coba di sini, ini pasti upload foto. Oh, ini enggak upload foto. Kalau multi part atau form data, ini fungsinya buat upload foto. Jadi kalau tanpa kita masukin type multi part kayak gini, kita nggak bisa upload foto. Misalkan gini nih, apa ya, ini nanti fungsinya buat kirim data. Kalau kita tahu fitur Postman, ntar saya ada aplikasi Postman. Postman ini nanti fungsinya buat ngetesting data, itu metodenya post, get atau apa. Nah, type ini fungsinya nanti dari sisi tampilan itu dia harus tipenya type-nya multi-part form data. Nah, misalkan di sini kalau kita lihat di body, nah di sini ada form data kan. Nah, nanti ini anggap aja dari sisi front end kirim ke back end. Nah, kalau belum tahu back end itu apa, ada di dokumentasi pelajaran sebelumnya. Nah, nanti back end itu kita ngolah logiknya di situ. Jadi si bagian front end atau desain tampilannya itu dia ngirim datanya aja. Nah, ngirim data itu ada tipenya apa aja sih? Kalau non ini kayak tadi, kita tanpa type bisa untuk kirim teks, berupa teks atau biasa. Ada tipenya form data. Form data ini dia untuk upload file. Di sini kita bisa select file kayak gitu. Nah, kalau misalkan URL encode, dia ini ketika kita kirim, dia URL-nya ini sudah terencode atau terenkripsi. Jadi lebih aman si type-nya URL encoded tipenya, karena data yang dikirimkan kayak tadi kan action-nya kemana tuh ya. Nah, itu pasti ngirim data tuh kayak tadi action get, method get, dia ngirim tipenya URL. Nah, itu kan gak aman. Nah, dia pakai type-nya URL encoded. Nanti ada lagi pelajarannya dari sisi back end. Cuman kalau dari sisi front end paling lebih sering pakainya sih ini form data, multi part form data. Itu aja. Kayaknya kalau bahas yang itu nanti aja lah, itu kayaknya kejauhan itu. Nah, itu sekilas tentang apa ya? Iya. Atribut dari tadi nih, dari form tadi, type. Ini wajib tahu lu apa bagian front end type ini buat apa? Kayak upload foto atau ini gua kasih apa ya namanya? Kasih dasarnya. Kita type ini untuk foto taruh ini aja multi platform udah. Kalau misalnya nggak ada uploadan foto, kita bisa dihapus. Oh iya, tadi kan kita belum tahu input type tentang file ya. Di sini sebenarnya ada file, saya lupa. Ntar ini ada input type file, tipenya file. Name-nya misalkan gambar. Nah, ini tadi kelewat satu. Ini error lagi bentar.
Nah, ini tipenya input type file. Nah, ini tipe file yang tadi saya bikin. Nah, ini kalau kita open link, kita inspect, dia nggak ada apa-apa. Cuman filenya tuh ada di dalam data si layer network ini. Dia udah milih si video yang saya klik di sini. Nanti ketika di klik login, dia si file ini terkirim. Kalau kita tipenya yang tadi type-nya multi platform ya. Kalau end type-nya nggak ada, dia nggak bakalan bisa kekirim filenya. Cuman yang kekirim si teksnya aja. Misalkan ini username, password. Kita ngirimin foto, misalkan foto atau video. Nah, di dalam end type file ini dia ada misalkan namanya yang boleh diupload apa aja sih. Kalau dokumen itu apa atribut kalau dokumen? Apa ya, dokumen Sama gambar itu. Kalau required. dokumen. Dokumen bisa, file mau dokumen mau gambar itu bisa. Nanti kita tinggal di ini aja, dikasih atribut lagi, namanya apa ya, saya lupa, ada atributnya lagi, namanya atribut input file. Nah, ini di Mozilla sendiri dia udah nyediain ASAP capture multiple. Nah, untuk file ini ada multiple ini untuk kita bisa upload banyak. Misalkan kalau kita tanpa multiple, tadi kita save nih, kita uploadnya cuma bisa satu. Kita kalau tanpa multiple kita nggak bisa upload banyak. Nih saya tandain gini nggak bisa tuh, saya di select nggak bisa. Ini harus cuma satu. Kalau kita pakai multiple, kita bisa di apa ya, di drag semua filenya. Nah, bisa semua tuh 3 file. Ini multiple. Terus ada juga di sini ASAP itu misalkan hanya yang diterima tuh JPG, MKV nggak bisa. Misalkan MKV kita masukin, ini kalau kita upload nggak bisa karena dia di sini ASAP-nya .jpg. Kalau batasan ukuran gimana? Nah, ini dia nggak bakal kebaca videonya. Batasan ukuran itu Batasan ukuran. dari sisi backend-nya, kita nggak ngaruh. Kalau dari sisi tampilan kita nggak mikirin tentang batasan ukuran filenya berapa, itu nggak ngaruh. Itu nanti dari sisi backend. Kalau dari sisi front end ya paling cuman kayak tadi file-file. Cuman ini juga kalau dari sisi front end ini masih bisa di bypass. Kalau kita cuman ngandelin dari sisi HTML-nya aja, pasti nanti ada dari sisi JavaScript. Kayak gini, ini masih bisa di bypass dari sisi inspect element. Konten, misalkan formnya mana ya, form. Nah, ini masih kita bisa bypass. Misalkan ASAP-nya kan ini kan JPG, kita ganti jadi tanda bintang tuh artinya menerima semuanya. Bintang tuh artinya ya menerima semuanya. Nah, ini ASAP all, jadi kalau kita pilih no MKV juga kebaca. Tapi kalau misalkan di sininya kita ganti misalkan JPG doang, .jpg, MKV-nya nggak kebaca karena yang keterima cuman gambar, misalkan picture. Nah misalkan yang terima cuman gambar. Nah, itu untuk ASAP. Ini dari sisi HTML bisa di bypass sebenarnya. Nah, makanya untuk ngakalinnya sih ada namanya framework front end kayak Vue.js, React.js. Itu nanti rata-rata mereka bagian front end gak pakai dari sisi sininya, tapi dari sisi JavaScript-nya nanti. Biar gimana caranya nggak bisa di bypass gitu kan. Kayak misalnya ini type file ini bisa kita misalkan saya mau ngirimnya cuman URL dari Google aja misalkan, bisa diganti tipenya teks, dia berubah sendiri otomatis. Tipenya file
dia jadi button. Itu sih paling yang kurangnya itu aja, tipe file. Cuman file ini ya nanti ada pelajarannya lagi untuk upload agak ribet. Paling untuk bikin tampilan yang nggak apa-apa sih belajar. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Kalau tabel, Ya, tabel. Ini tabel. kalau tabel itu di website jarang ya. Apanya? Jarang ada gitu ya kalau di website tabel itu ya. Tabel kalau di website itu jarang ada ya. Ada, W3 School tuh lengkap. W3 School, mana kita kalau mau Enggak, nyari maksudnya kalau kita school. jarang kelihatan gitu kalau tabel tuh kalau di website. Oh, karena dia nggak dikasih CSS. Kayak gini nih. Nah, dia cuma TRTH doang, nggak dikasih CSS. Kalau tadi kan kita ngasih, oh ini nih dia ngasih nih border tabel THTD, dikasih border satu PX solid. Ini dia Ya dikasih. tapi jarang kan ya kalau di website jarang ditemukan gitu tabel ya. Jarang. Tabel Berarti itu jarang dipakai biasanya, gitu ya. tabel paling sering malah kalau kita bikin sistem informasi ya. Misalkan nih, gua kan punya sistem informasi tiketing, misalkan. Harus. Oh ya, belum dinyalain ntar. Gue punya aplikasi tiketing. Nah, itu pasti itu kepake tabel tuh. Ntar pasportnya malah salah. Localhost php myadmin dp ticketing. Oh, udah. Berarti nah, tabel ini paling sering pakai ini tabel. Kalau kita inspect elemen ini tabel. Cuman ini tabelnya pakai framework tuh. Ini pakai tabel HTML5. Kelihatan kan? Nih. Di headnya. Tuh. Ini paling sering dipakai tabel. Nah, cuman kalau ini tabelnya udah bagus karena ya CSS-nya pakai framework. Ini namanya template admin LTE. Nah, ini buttonnya juga udah bagus. Nah, nanti kita belajar framework kalau CSS-nya kita udah dasarnya udah tahu, kita langsung masuk frameworknya aja. Nah, itu. Jadi tabel itu paling sering kayak kita pakai di aplikasi kayak sistem informasi. Kalau tabel untuk di company profile mungkin nggak kepake ya kalau tampilan website. Nah, ini tadi kan kita belajar tentang form ya. Kita lihat di aplikasi ini metodenya apa sih? Post kan. Actionnya ke localhost login, aksi login. Nah, ini back end nih. Ini back end. Ini ngarahnya ke back end. Metodenya post. Kenapa enggak get? Coba kalau misal kita get, pasti nggak bakalan bisa login. Karena di backendnya gue udah pakai metode post. Nah, dia malah error. Karena di backendnya makanya metodenya post. Kalau get, dia tadi kan get metode get. Nah, di atasnya ada kayak gini, ada parameter, dia nggak aman. Kayak gitu. Jadi nanti ini kepake di setiap form yang ada pakai. Nah, ini ini belajar CSS nih. Nanti kita belajar kayak misalnya diklik dia bisa ngegede sendiri. Ini CSS, murni CSS. Ini kan tadi kita belajar tentang hover ya, hover. Ketika di hover dia kursornya berubah nih. Ini kan tadinya panah. Terus tombolnya di hover, tombolnya warna hijau. Terus
kursornya jadi bentuknya jari kan, pointer. Nah, ini juga sama. Ini ketika kita diklik, CSS-nya berubah. Itu ada atribut CSS lain. Kita diklik ada atribut CSS lain gitu. Ini aktif, ini namanya aktif. Action aktif, ini action aktif, ini action hover. Kayak gitu. Jadi kita itu tadi belajar yang lebih sering dipakai di sisi front end. Jadi kadang ada yang kelongkap gitu kan. Itu yang nggak kepake. Gua coba usahain diminimalisir. Jadi yang sering kepake kayak CSS yang lain yang sering dipakai. Nah, gue coba pakai di pembelajaran kayak gini. Nah, ini juga di dalam sebuah div nih. Kotak itu div kalau kita lihat nih. Kan tadi kan kita belajar tentang pembungkus. Bisa div, bisa form sih. Ini kalau di sini oh ya kebetulan gue di sini buatnya pakai form. Di dalam form ini kalau kita lihat dikasih backgroundnya, kalau kita hilangin kosongan. Dia kotak juga sama. Kayak div. Waktu itu Putra pernah ini kan lu nanya ya antara div atau form bedanya apa kan? Bedanya ini. Iya. Bedanya sama-sama kotak, sama-sama buat pembungkus. Cuman kalau si form ini pembungkusnya buat inputan. Kalau si div pembungkusnya tuh buat elemen apa aja. Gitu. Si div ini nggak punya atribut kayak si form, kayak action nggak punya si div. Kalau form kan punya action, method. Kalau div nggak ada. Oh ini kita bisa ngedit semau kita sih kalau di inspect element. Widthnya 100% juga bisa. Jadi hitam semua. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada mungkin segini dulu pelajarannya. Oh iya nanti Ini banyak main di CSS kayaknya ya. ya Artinya. di elemen tadi yang penting apalin elemennya sama CSS-nya yang tadi yang dipelajarin itu nanti kita pakai. Nah tugas Ini buat tadi udah belajar upload kayak foto kayak apa udah tadi. ya sebelumnya. tadi itu cuman apa sih tombolnya aja, kalau prosesnya belum, proses uploadnya belum, cuman tampilannya aja. Oke. Nah nanti coba bikin tugasnya tuh besok pertemuan kapan ya, besok bikin form sederhana tanpa CSS, bikin registrasi form. Itu ada upload foto sama upload KTP gitu. Registrasi form bebas sih, mau yang penting ada upload filenya. Tampilannya juga pelajarin yang tadi dipelajarin, CSS-nya pakai yang seadanya. Nah mungkin nanti besok boleh di show, kalau yang nggak sempet nggak apa-apa. Kita coba bedah. Upload videonya juga bisa sore. Ya bikin registrasi form dulu aja, bikin file HTML, form HTML. Lalu bikin registrasi. Tampilan loginnya aja kan, kayak login tampilan loginnya aja gitu loh baru. Enggak, bikin ini registrasi form kayak gimana ya? Kayak lu registrasi aja nih, kayak yang tadi belajar sesi 1 kan, ini kita ada form-form nih ya. Nih, di bawah ini kan ada form-form. Nah, lu bikin di sini namanya registrasi. Ini isinya form-form banyak sama tombol. Terserah lu mau dihiasin pakai CSS apa aja, nanti kita bedah kodenya. Terserah mau lu kopas dari mana, yang penting tahu Kalau fungsinya. HTML lagi aja nggak apa-apa kali ya. Iya, Oke. nanti kita bedah besok. Ini besok videonya diupload kan? Apanya? Video yang ini sekarang diupload kan? Iya, nanti gua upload besok. Upload tuh jangan sore-sore. Iya, tenang. Besok pagi kita upload. Oke, mungkin udah ya segitu dulu, takutnya Itu bingung kok Jessica kebanyakan. Putri suaranya laki itu. Iya, itu si Pinky Aditya itu. Nyariin gua dia. Oke, Nyariin mungkin gua dia, sesi sekarang ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.